Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana, aku mengundang Bapak Ibu, teman-teman semua yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang Tuhan sudah persatukan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan kepribadian tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai, pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan, titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Bukan berarti bisa bercerai saja sudah melawan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendukung pelayanan Dulos Production, Bapak Ibu bisa dukung kami dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan, saat ini di studio Podcast Kana sudah hadir Pak Sastra dan Ibu Yuni. Pak Sastra dan Ibu Yuni sudah menikah 51 tahun. Wow. Dulu ketemu di mana ini? Dari Pak Sastra dulu. Ya. Dulu ketemunya di Bali. Oh, Bali. Pak Sastra asli orang Bali sama Ibu? Asli tulen 100%. Oke, Ibu juga orang Bali? Bukan, saya dari Solo. Oke, jadi ketemu di Bali. Ya, betul. Kok bisa ketemu di Bali? Ibu lagi ke Bali gitu? Saya kerja di Bali. Oh, kerja di Bali? Iya. Oke, ketemu di mana? Di tempat kerja? Iya, di kantor. Oh, satu kantor? Iya. Satu kantor. Gimana ceritanya ini? Siapa yang naksir duluan ini? Nah, yang naksir duluan saya. Oke. Tapi diojok-ojok sama teman. Oh, sama teman. Oke. Tapi pada saat di ojok-ojok sama teman itu, Ibu langsung mau gitu? Enggak. Oh, ada penolakan dulu? Iya, betul. Wah, jadi Pak Sastra ditolak nih ceritanya dulu? Tolak tapi kejar terus sampai dapat. Pantang menyerah. Oke. Nah, akhirnya dapat. Dapat. Gimana ceritanya kok bisa Ibu lulu sama Pak Sastra? Nah, itu. Saya tuh cuman dalam hati, orang ini kok nekat sih? Kok orang ini kok terlalu rajin gitu loh. Oh, oke. Baik gitu. Jadi selalu kalau saya pulang mau pulang langsung ditunggu. Iya, ditunggu. Oh. Yuk tak anterin gitu. Akhirnya Ibu timbul benih-benih cinta tersebut. Oke. Iya. Dan akhirnya pacaran ini ya. Ya. Pacarannya tapi belum serius. Oh, belum serius berarti Pak Sastra ada main-main nih Nah, sebenarnya. bukan. Karena kan masih susah gitu. Oh, masih susah dideketin. Oh, masih tetap susah Ya, walaupun udah jadi gitu. Ya, belum jadi. Oh. Ada kan dulu kerja di satu perusahaan. Di perusahaan itu teman saya dekat sama saya. Dia yang jomlanginnya gitu. Oke. Oh. Nah, gitu. Jadi perjuangan juga ya untuk Wah, mendapatkan. perjuangan super berat, Be. Oke. Akhirnya resmilah berpacaran. Ya. Oke. 2 tahun. 2 tahun. Ya. 2 tahun. Pasti ingin menuju ke pernikahan. Ya. Ya, betul. Oke. Nah, bagaimana ceritanya kok akhirnya menikah? Kan Pak Sastra dan Ibu Yuni ini beda iman kan? Betul. Sayanya Kristen asli. Asli Kristen dari kecil. Dari kecil. Pak Sastra bukan. Bukan. Oke. Termasuk yang saya percaya, saya termasuk garis keras banget. Oh, jadi garis keras. Super keras. Ketemu dengan orang Kristen nih. Keras juga. Keras juga, orang Kristen yang keras juga. Iya. Tapi kok bisa? Ibu kan Kristen garis keras nih. Kok mau gitu sama yang beda iman? Tanya dia. Begini, jadi saya kan dulu tuh punya pacar juga orang yang beda agama.
selalu mengatakan, Mbak, yuk nih, yuk kamu harus ikut aku. Gitu. Oh, iya. Begitu saya ditawarin begitu langsung saya sudah nggak mau lagi. Lah ini satu-satunya yang nggak pernah namanya ayo kamu ikut aku. Nggak pernah. Nggak pernah. Pokoknya, Jadi di situ kita komitmen nih berdua. Kalaupun nanti jadi aku tidak akan ngajak kamu Iya. ikut kepercayaanku. Iya. Kamu juga nggak boleh ngajak aku kepercayaanmu. Oke. Itu komitmen kami. Masing-masing lah gitu ya. Jadi saya nggak pernah tuh nginjilin dia, nggak pernah. Oh. Dia juga nggak berani. Oke. Iya, itu jadi kita punya komitmen masing-masing. Intinya masalah agama bukan suatu keributan. Ya, Betul. bukan dipersoalkan. Oke. Berarti pada saat itu keluarga besar bagaimana? Apakah menyetujui atau tidak? Karena kalau bapak sama ibu saling mencintai, belum tentu keluarga besar menyetujui. Betul. Ya. Apalagi orang tua saya itu majelis. Wah, majelis punya menantu bukan Kristen, wah repot ya. Iya, orang tua saya bilangnya apa? Kamu mau kawin sama dia, orang dia tuh kan tukang adu jago. Adu jago apa? Adu ayam. Ayam. Oh, Kan kita di banyak. situ kan main ayam taruhan. Iya. oh taruhan. Iya. Oh. Lebih sayang ayam daripada yang lain. Oh gitu. Iya, jadi orang tua saya bilang gitu. Sampai dia datang ke Solo pun, Iya. waktu mau ngelamar saya, orang tua saya juga bilang, jangan anakku kamu tinggalin untuk adu jago ya, adu ayam ya. Ini langsung. Oh gitu. Iya, karena papi saya memang keras ya, Karena dia iya, kan iya. abdi. Oh, Galak. gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya dari awal orang tua daripada Ibu Yuni nggak setuju. Iya, nggak setuju. Ya, karena melihat ya kondisi Pak Sastra ya. Ya, betul. Ya selain beda iman, Ya. lebih mementingkan ayam. Baik. Tapi dari keluarga Pak Sastra aman. Begini, keluarga saya kan jauh. Nah, saya kan walaupun saya di Bali, keluarga saya kan di kampung. Ya. Jaraknya kurang lebih 40 kilo. Oh. Iya, saya jarang pulang. Oh. Saya jarang pulang. Jadi keluarga saya tidak mengerti kalau saya pacaran sama tidak satu aliran, satu Iya. agama. Jadi tidak tahu. Nah, begitu pacaran tidak tahu sama sekali deh. Iya, Nggak tahu. iya. Nah, begitu sudah menikah, mau menikah, Iya, mau menikah. saya bilang, saya mau nikah sama orang Solo. Dia tidak nanya agama apa, nggak nanya. Langsung aja. Terus kenapa juga dia mau sama saya? Ya tadi saya jemput, saya tidak pernah cerita agama. Jadi agama itu urusan sendiri-sendiri. Iya, urusan sendiri-sendiri. Iya, Tapi iya. nanti pada akhirnya setelah menikah baru jadi urusan nanti. Oh, jadi waktu masa pacaran yang manis-manis dulu nih. Nggak jadi urusan. Masalah agama udah Oke aja. simpan dulu lah. Nah, setelah baru menikah, saya undang pulang saya. Orang tua saya mau menikah di Solo, mau datang Pak, dia mau. Datang? Iya, kakak saya, bapak saya, sama saudara sepupu itu kepala sekolah SD, dia datang mau. Jadi ini Tapi nikahnya dia di nggak Solo nanya, ya? Di Nikah di Solo. Solo. Tapi nggak nanya soal agama. Nggak nanya, oke aja. Tapi dia prinsipnya begini, bilang sama saya, terserah lo, terserah kamu. Yang penting kamu baik sama keluarga, titik, gitu aja. Gitu. Iya, Nah, waktu nyampe Solo kaget dong. Ya kaget, orang Solo kaget. Luar biasa kok, bapak kakaknya kok mau datang dan tidak pernah nanya apa-apa. Pernikahan duduk di satu apa tuh namanya? Iya. Iya. Pelaminan tuh duduk semua anteng gitu. Oke. Luar biasa. Wow. Dan Pak Sastra bukan cuma sekedar beda iman, terlibat okultisme. Ya. Keras. Oh. Karena bapak saya dukun. Oh, Bapak dukun. Dukun putih. Dukun putih katanya kalau di Bali. Oh, dia. Dia bilang dukun putih, kalau namanya dukun ya dukun lah. Oke. Emang apa beda dukun putih sama dukun hitam Ya, gitu? orang bilang kalau dukun putih nolong orang sembuh. Tapi kalau orang disantet, yang nyantet dikerjain ya berarti kan hitam putih jadinya. Oh, oke, baik. Oh, ini disebutnya dukun putih. Putih. Ini kan nikah nih. Beda keyakinan. Secara apa jadinya? Catatan sipil Catatan sipil. di Solo.
Oh, jadi tidak ada pemberkatan, tidak ada Tidak ada. apa Tidak gitu. ada. Pokoknya catatan sipil aja. Catatan sipil, yang paling resmi menikah. Oke. Akhirnya keluarga ngizinin, Ibu. Ya, akhirnya Izinin, tapi mengizinin. terpaksa kali. Ya, karena terpaksa. juga ada ini juga saya kan kerja di Bali. Iya. Jadi saya disuruh pulang. Disuruh Oh, pulang dijodohin. Oh, sama yang seiman. Iya, pasti. Oh, Dijodohin. Saya nggak nolak nangis, enggak. Saya biasa, mereka datang juga saya ladenin, saya kasih minum, saya juga cerita. Tapi setelah itu saya nggak ngasih jawaban apa-apa sama orang tua saya. Padahal seiman ini ya. Iya, Oh. tapi terus saya ditanya, kamu gimana? Ya begini aja. Saya cuman begitu. Ya. Terus sampai 1 minggu saya di rumah, saya tidak memberi jawaban apa-apa. Oh. Akhirnya saya kembali kerja lagi. Oh, hati berarti masih sama Pak Sastra pada saat itu ya. Padahal ini beda iman jelas-jelas gitu ya. Iya. Dan bapaknya dukun lagi. Tapi Ibu tahu kan? Belum tahu, tahu. nggak tahu sayanya. Pak Sastra Dia simpen ini. taunya semua setelah menikah nanti. Hmm. Oke, baik. Ini anak majelis nikah cuman di catatan sipil. Ya. Seru. Oke. Bagaimana kondisi setelah menikah? Ya, kondisi setelah menikah, ini hampir 7 tahun tidak punya keturunan. Tapi sebelum saya menikah ya, saya dulu ya itu okultisme lah segala macam. Ya. Kemudian karena lama tidak punya keturunan, ya saya pernah minta didoakan sama ustadz. Oh, karena nggak punya keturunan. Ya. Cukup lama. Cukup lama. Jadi ada ustadz kenal, istri tidak tahu, saya diam-diam. Ya doa sama ustadz. Pak ustadz, kalau nanti istri saya punya anak, saya mau ikut. Mau ikut Pak ustadz. Ya. Bila perlu naik haji. Oke. Oh, kan sudah saking ininya. Karena kalau di Bali, kita nikah tidak punya anak, itu apalagi dalam suatu pekerjaan BUMN, itu selalu dicemoohkan. Oh. Kasihan istri saya nangis terus. Dibilang, Pak Sastra, kamu hebat, punya mobil, punya jabatan, tapi tidak punya anak. Ya. Untuk apa lo? Itu istrimu bekong itu tak mandul. Aduh, sakit deh. Istri nangis saya nangis dong, tidak mau ya. ikut di apa namanya tuh persekutuan itulah yang di kantoran. Jadi luar biasa. Ya saya terus Ustadz sampai 6 bulan tidak berhasil. Sampai dulu aku bisa ngaji tapi tidak pintar banget. Oh, bisa karena saking pengennya punya anak. Nah, setelah itu Ntar dulu. belum. Kenapa datang ke Pak Ustadz? Kan Pak Sastra punya keyakinan. Ya, nah ini Kenapa cerita tidak? sekarang. Wah seru, wah ini udah luar Kenapa biasa. tidak ke pemimpin rohaninya rohani. Pak Sastra atau Waduh. pemimpin agama? Ya, jadi gini, saya tidak ke pemimpin rohani saya karena saya kan jauh. Oh, Bali. Maksudnya bukan, saya Apa di tuh? Denpasar. Ya. Nah, itu saya ke Tabanan tuh kampung lagi jauh. Saya sudah jarang pulang karena saya berpacaran orang Kristen. Saya takut. Oh, di sana bahaya juga ya? Takut lah. Oh, iya. Nggak usah sebut. Agak seru gitu. Oke. Nggak berani deh, jangan cerita. Nah, kesannya tidak bagus ya. Pokoknya seru. Saya nggak usah pulang lah gitu aja. Nggak usah pulang. Jadi saya tidak minta tolong ke situ. Iya. Nah, seharusnya kan saya minta tolong ke pendeta atau ke gereja. Iya. Nah, aku kan anti. Oh, iya. Gitu. Tapi Oke. tapi terusan tidak mempersoalkan, tapi tidak mau awalnya. Gitu. Nah, makanya ke situ, tapi tidak berhasil. Akhirnya saya ke majelis. Wah, akhirnya ke gereja nih. Ya. Oke. Jadi gini, setelah menikah itu, kenapa kok saya setelah sekarang ini ya, saya baru pikir kenapa ya aku dulu kok sampai 7 tahun nggak punya anak. Iya. Akhirnya saya ke flashback lagi. Begitu kita menikah, setiap saat itu kita berperang. Berperang maksudnya dalam apa tuh? Dalam roh. Iya. Berperang bagaimana? Jadi Pak Sastra ini punya banyak jimat. Oh, Itu di pinggangnya ini ada sabuknya gitu. 33 ikatan sakti.
Wow. Iya, jadi Oke. kalau dia itu lupa ngasih sesajen, kan setiap bulan purnama kan harus dikasih sajen. Iya, iya. Lah dia kan lupa. Iya. Itu ngamuk loh. Dia yang ngamuk. Jadi badannya tuh dipukul-pukul pakai pedang. Wow. Iya, jadi saya ketakutan. Saya kalau tidur di atas saya ada Alkitab. Oh, oke. Iya, jadi Pak Sastra sendiri itu jimatnya ditaruh di bawah tempat tidurnya dia. Waduh, ini Alkitab dan jimat satu kamar. Betul. Tapi bener loh. Iya. Tuh, saya tuh waktu itu kan ya Kristen apa sih, paling ya KTP aja. Tapi begitu itu Alkitab saya taruh di atas kepala tempat tidur saya, kayaknya tuh Tuhan tuh bener-bener melindungi saya. Dia kalau marah, wah, saya langsung tutup pintu biar dia di depan marah-marah mukulin dirinya sendiri pakai pedang. Dan enggak luka. Ya karena jimat tersebut. Iya, kebal jadinya ya, anti bacok, anti anti potong ini. Jadi tiap malam tuh biar tidur di ranjang berdua, itu ya kita sebenarnya perang dalam roh. Oke. Dan ibu nggak tahu ini ya dari awal? Nggak tahu saya, nggak tahu. Taunya setelah nikah ya? Ya, kalau setelah Pak Sastra nikah. ini ternyata okultisme ya? Ya, karena dia selalu kalau pas bulan purnama dia ngeluarin itu jimatnya itu yang kayak sabuk gitu tuh. Terus dikasih dupa gitu tuh. Saya tuh ngintip, ngeri, saya bilang gitu. Iya. Sempat nggak rasa menyesal? Waduh, aku nikah sama orang yang salah. Enggak. Cuman saya hanya pokoknya minta perlindungan aja Tuhan. Saya hanya percaya Alkitab itu, orang saya buru-buru saya baca Alkitab. Kalau saya cuman buka aja terus baru dibaca gitu. Wow. Wah, ini bagaimana suasana kamar ini tiap hari nih? Ya kalau tidur tenang-tenang aja. Cuman ya itu. Dia kalau lupa dia ngasih sajen sama jimatnya. Itu jadi persoalan. Itu dari persoalan. Ya ampun. Wah, saya sembunyi itu. Pak Sastra, ya kenapa? Jimat-jimat. Apa karena memang tadi diturunkan dari orang tua? Oke, begini. Kalau di kepercayaan saya, kalau anaknya itu merantau, terutama di saya kalau yang kampung lain saya tidak tahu. Saya berbicara supaya jangan nanti diprotes. Yang lain tidak gitu. Orang sana tidak seperti itu. Saya tidak bisa jawab. Tetapi di tempat saya, setiap yang keluar dari kampung itu lengkap. Lengkap dikasih. Ya supaya jaga. Karena mau merantau ini biar nggak dijahati. Untuk jaga diri. Itu. Tetapi terus saya pakai karena saya kan butuh itu. Butuh itu. Butuh apa? Memang takut. Takut kalau nggak pakai itu takut. Tapi kalau pakai itu berani, Be. Oh, berani. Rebut 5 lah. Itu jadi jimat itu dipegang terus tiap hari. Jadi mau selalu kerja mau kemana? Bawa selalu. Ini diikat. Diikat di gesper ya? Ada sendiri gede segini. Kan bajunya masuk. Jadi tahu sih. Nggak kelihatan kalau itu. Nggak kelihatan, nggak tahu. Yang tahu dia aja. Oke. Berarti rumah tangga pada saat itu berantem terus ini ya? Enggak sih. Enggak. Berantem roh. Berantem roh tapi kalau ini baik. Karena kita kan saling mengakui, tidak peduli agama apa enggak. Iya, nggak peduli lah ya. Kita baik aja gitu. Tapi rohnya perang. Iya, bener. Wow. Perang roh. Baik ya. Dan berarti tidak punya keturunan, ada pengaruh berarti di jimat-jimat tersebut. Bisa jadi. Percaya bisa jadi. Iya kan, karena ini kuasa gelap nih ada di rumah. Iya, betul. Jadi menghambat. Betul. Oke. 7 tahun loh. 7 tahun. Nah, datang ke majelis, ada hasil nggak? Gini, datang ke majelis tapi bernasar juga ya. Nazar. Bernasar. Jadi sebelum datang ke majelis, ke dokter dulu. Dokter Dokter itu dulu kan bayi tabung susah. Oke. Saya sudah dapat biaya, ada sponsor bayi tabung ke Australia. Ya, ke Australia sudah disiapkan semua. Tetapi sebelum ke Australia, saya terus
ke majelis. Oke. Ke pendeta gitu lah, ke gereja Bali itu. Gereja Bali, ya. Terus majelisnya bilang, Pak Sastra, ngapain sini? Anak kan kerjaannya nggak baik, nggak benar sama orang kita, orang percaya, dia bilang. Ya. Oh, jadi udah tahu ya? Udah tahu. Oke. Sebelum nikah saya lakukan itu. Sesudah menikah saya tidak lakukan lagi. Oke. Saya tidak anti lagi gitulah. Iya. Tapi sebelumnya anti keras gitu. Terus saya bilang gini, ya itu kan dulu Pak. Iya. Sekarang saya kan sudah dapat isi sama Iya. gereja. Iya. Saya bilang, ya pokoknya tolong Pak doakan. Terus saya datanglah, dia doakan, saya minta ampun, disuruh minta ampun. Saya kan nggak ngerti. Iya. Terus mengampuni, saya ampuni lah segala macam gitu. Terus didoakan. Saya bilang kalau nanti istri saya hamil, Iya. puji Tuhan, saya akan tinggalkan semua, saya ikut. Oh, ini ada nazar nih. Oh, warisannya banyak. Oke. Ini berarti benar-benar rindu sekali punya keturunan ya? Warisan banyak kalau dijual. Iya. Jangan tanya, bukan miliar Benar. Banyak banget lah. Iya. Saya sebut Oh iya. banyak banget lah, 7 turunan. Iya. Makanya harus punya keturunan ini. Iya. Ya. Jadi Kristen dah gitu ya. Jadi Kristen. Nah, tapi nanti setelah jadi Kristen, masalahnya murtad terus. Oh, jadi ini akhirnya Tuhan berikan anak ya? Beri anak. Karena waktu itu nggak sampai 6 bulan hamil istri. Oh, setelah didoakan itu ya Iya. oleh majelis, Luar biasa. istri hamil. Hamil. Jadi akhirnya 6 bulan Tuhan berikan langsung. Ya. Berarti Pak Sastra memenuhi nazar. Penuhi nasar. Artinya menjadi pengikut Kristus. Belum 100%, tapi baru mulai maksud saya. Oh, gimana Bu waktu Pak Sastra? Nah, jadi Pak Sastra begitu anak saya udah lahir, Ya. kan otomatis kan saya sering ke gereja. Saya gendong anak, bawa barang-barang. Iya. Masuk dia nggak akan nganterin? Nganter doang. Dia nganter doang. Nganter, nggak masuk. Nggak masuk, cuman nganter aja sampai di tempat duduk, dia pergi lagi. Gitu. Oke. Iya, tapi lama-lama karena anak saya mesti harus tidur, harus begini begitu, dia ya ikut di sebelah saya. Oke. Lama-lama duduk nih. Lama-lama duduk gitu. Ya. Nah, setelah itu barulah orang sekantornya ribut. Oh, ribut kenapa? Oh, karena kok masuk Kamu gereja gitu ya? iya. Sas, ngapain kamu ikut sama itu kepercayaan istrimu? Gitu. Oh. Kamu sekarang begini ya ke gereja ya? Gitu. Wah, iya. kamu pokoknya Bener. Iya. orang kantor semua tuh Iya. musuhin semua. Kenapa dimusuhin? Apa orang kantor seagama semuanya sama? Sama saya. Oh iya. Sama semua satu keyakinan Satu gitu. keyakinan. Makanya dimusuhin jadinya. Iya. Terus saya begini, aduh Tuhan, ini suami saya sudah mau ngantar saya ke gereja, tapi mau ke gereja pun susah. Tolong Tuhan biar kita ini bisa bebas ke gereja. Oke. Tiba-tiba dipanggillah dia ke Jakarta. Waktu itu kan masih tinggal di Bali Iya. sama kantor untuk pendidikan. Oke. Begitu selesai pendidikan, langsung dia naik pangkat dan dipindah dia ke Kepala Kupang. cabang. Jadi Oh, kepala kepala cabang. cabang. BUMN Iya. termuda di seluruh Indonesia. Wow. Wah, Itu ini. Gondrong. suatu mujizat itu. Oke. Iya. Dulu rambut gondrong. Iya, ini berkat Tuhan berarti. Berkat Tuhan, jadi begitu kita pindah di Kupang, kita kan nggak tahu siapa-siapa. Oh, ke Kupang. Ya. Iya, pindah ke Kupang langsung jadi kepala cabang. Oh. Kan di situ- pendidikannya di Jakarta. Ya, Jakarta. Pindah ke 3 Kupang bulan jadi langsung. kepala. Iya. Pendidikan banyak, tapi yang kepilih Iya. puji Tuhan aja. Wow, oke, baik. Kepilih, puji jadi Tuhan. begitu sampai di Kupang kita kan nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa. Iya. Ketemu temennya dia, ternyata juga orang itu sudah Kristen, ada ibadah lah di situ. Oh. Jadi kita ya dengerin aja, padahal kita cuma bertamu aja, tapi di situ ada ibadah. Oke, gitu. oke. Jadi disitulah semuanya langsung, semua tuh orang-orang tuh mau membantu Dengan- untuk Pak Sastra. Pak Sastra Lebih lagi. agar bisa dibaptis dengan segera. Oh. Terus respon Pak Sastra waktu itu bagaimana? Aku belum ngerti, Be. Ya pokoknya ikut aja gitu. Pokoknya ikut aja. Ya, pokoknya ikut Karena aja. ini merasa berhutang ya, udah ada Ya, anak nih udah, masalahnya. punya anak gitu aja. Nggak Iya. ngerti
Tuhannya siapa, ajarannya siapa, nggak ngerti lah. Pokoknya aku punya anak karena dia doakan oleh pendeta, aku bilang aku ikut, gitu aja. Dua-dua ikut aja. Ya, merasa berutang budi banget ini, gitu kan. Merasa ikut, pokoknya ikut. Ya, ikut aja. Pokoknya intinya bukan dari hati sebenarnya. Bukan. Ya, artinya tuh jiwa masih keyakinan yang lama. Ya, masih tetap. Masih pegang jimat pada saat itu. Masih belum lepas. Nah, tapi waktu di Kupang itu Lepas. sudah ada pendeta, situ kayak evangelis ya. Iya. Itu tahu. Tahu. Dia ini bawa. Tahu semua. Berarti peka dia. Tahu semua, Be. Padahal nggak cerita nih ya. Enggak. Dia tahu. Bapak pakai ini. Buka sini. Saya buka ada. Saya pakai. Jadi waktu ke ibadah juga pakai. Bawa, nggak pernah lepas. Mandi aja lepas. Jadi waktu ke gereja sama Bu Yudi juga bawa. Kalau mandi baru lepas. Jadi beribadah sama-sama tuh bawa jimat ya. Oke. Wah, kaget pada waktu itu. Ini kok bisa tahu nih evangelis nih. Kaget, Pak. Terus dilepasin. Jangan lah. Sebelum gitu mau dilepasin. Jangan, dalam hati saya. Nggak bisa lo ngelepasin dalam hati saya. Ya, terus dipaksa. Iya. Karena mereka kan berdoa dengan dalam nama Yesus. Banyak ya. Jadi akhirnya ya dilepasin semuanya. Terus jimat-jimatnya itu sama persekutuan doa itu dibakar. Oke. Apa yang membuat Pak Sastra pada saat itu mau lepasin? Karena kan ini udah lama nih melekat sama Pak Sastra pada saat itu. Terpaksanya karena saya kan harus mengasihi istri saya dan juga saya sudah diberi keturunan, tapi saya tidak berterima kasih sama siapa-siapa, nggak ngerti. Jadi ini keadaan terpaksa sebenarnya ya. Ya udahlah. Nah, tapi mantranya nggak lepas, nggak ada yang bisa ngelepasin. Cuman ini ikat aja. Ilmu ini aja, ilmunya di mantranya kan kita hapal ya gitu ya. Lepas, masih utuh. Jadi waktu di Kupang nggak lepas nih. Cuman bakar jimatnya itu aja. Orang itu tadi, orang-orang yang melihat katanya rumahnya terbakar. Waduh, ngeri, Be. Mereka tuh cerita tetangga. Melihat dalam penglihatan gitu. Iya, mereka melihat beneran. Rumahnya terbakar. Padahal tapi tidak terbakar. Disiram sama air rumahnya karena dilihat terbakar. Padahal bukan. Cuman bakar jimat ini aja. Di halamannya. Ngeri, Be. Saya merinding saya. Oke. Jadi jimatnya yang dibakar ya? Iya. Merinding saya. Kelihatannya rumahnya yang terbakar. Padahal hanya jimat itu aja dibakar pakai kayu sedikit. Iya. Oke. Berarti mantra belum hilang nih ya? Oke. Nah, gimana perasaan Pak Sastra pada saat itu jimat dibakar? Berarti merasa nggak kebal lagi nih ya? Nah, gini. Setelah jimat dibakar, saya kebal atau tidak, saya tidak tahu. Jadi nggak berani ngetes pada saat itu ya? Oke. Tapi perasaan bagaimana saat itu dibakar? Sebetulnya ada sukacita sedikit, agak ada bebas sedikit, tapi tidak terus karena mantra masih ada. Setelah saya menerima Tuhan Yesus di situ di Kupang. Akhirnya di Kupang nih? Ya, baptis di Kupang. Baptis saya nerimanya di sana, tapi ya KTP. Maksudnya nerima gitu, tapi nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Jadi memberi diri dibaptis. Ya, dan kalau dulu sebelum menikah kan megang Alkitab kan ayo bakar. Anti berat. Waduh, jangan cuman berat. Sebelum pacaran sama Ibu Yudi? Belum kenal. Belum kenal. Dari tahun 69 kerjaan saya sampai 73. Kerjaan apa? Bakar Alkitab itu. Kenapa benci sekali? Nah, kan aku dulu maaf aja ya, saya tidak mau kan di Bali itu saya habis. Nanti kalau semua ikut Pak Pendeta Lucia, nanti kan tidak ada begini sama saya. Baik. Jadi kita hambat lah. Hambat dengan cara bakar. Bakar banyak. Tapi dulu saya jadiin 4 saya pakai rokok. Pakai linteng. Itu kertas-kertas Alkitab. Ya, aku jadiin 4, aku gulung kasih tembakau. Dosa besar deh. Super. Dosa banyak banget. Itu benar-benar nantangin sekali itu artinya nggak bakalan kenapa-napa nih, gua hebat nih gitu ya. Terus pernah juga belajar ya nyantet orang Kristen lah gitu. Tapi nggak bisa, Be. Nggak bisa. Kenapa? Ya katanya pendeta yang ceritakan yang doain saya. Dia bilang, saya bilang sama Pak Pendeta,
kok nggak bisa disantet tuh jemaat? Lah, jemaat kita nggak bisa disantet Pak, karena baca Alkitabnya banyak bagus, rohaninya bagus, nggak bisa. Terus saya bilang benar. Terus saya rasakan setelah saya jadi Kristen, saya juga sering disantet. Saya nggak sebut siapanya. Ya kan saya ada keluarga Semarang, nggak boleh. Dan setelah saya memang kuping Pak. Wih, aduh Pak, itu kuping itu sampai mata. Itu santetnya kuat Pak menurut saya. Aduh sampai stres saya, kadang istri saya. Nah, waktu itu saya belum berpasrah memutuskan hubungan. Karena cuma sekedar jimat doang yang didengar gitu, belum total itu, nih. Total. Nah, ini saya cepetin aja. Setelah itu pendeta sebut gereja terbesar di Jakarta. Dia doain saya, disuruh putuskan itu. Setelah itu diputuskan, terus sampai sekarang tidak ada sanggup santet lagi Pak. Tidak. Kalau misalnya baru gitu aja. Dalam nama Yesus aku sudah dibaptis, aku sudah bebas, hilang. Nggak sanggup lagi. Sampai nangis Pak, teriak-teriak sampai nggak tahan Pak. Karena kayak ketusuk. Nah, terus cerita istri. Bagaimana Bu Yuni? Kalau saya sering juga dulu itu berdenging di telinga. Itu kenapa? Karena ini kan soal warisan. Warisannya banyak. Karena dia sudah masuk Kristen, nggak dikasih. Nggak dapet 1 sen pun. Karena Bapak memutuskan menjadi pengikut Kristus nggak dapat nih. Nggak dapat. Betul. Itu hukum adat. Itu memang hukum adatnya begitu. Kalau dia sudah keluar dari kepercayaan itu, dia tidak akan dapat warisan 1 sen pun. Wow, ini bagaimana ini? Betul. Nah, terus ini kan Pak Sastra kan tentu aja kalau boleh lah ya, kalau bisa gitu. Terus mereka mengakui diri, aku bukan orang jahat, aku bukan tidak mau berbagi warisan, aku mau, asal Pak Ngurah ini balik ke sana. Maksudnya balik lagi ke kepercayaannya yang lama, balik lagi. Jadi keluarga besar berharap seperti itu. Warisan dibagi nih. Tapi harus kembali. Harus ke sana. Iya, dan kembali lagi ke sana, meninggalkan ibu atau boleh dibawa. Boleh bawa, asal tapi ikut saya. Gitu. Harus balik ke kepercayaan yang lama. Dan apa yang menjadi keputusan Bapak sama Ibu? Bapak tidak mau. Putusannya itu begitu. Saya langsung ngomong. Teman-teman kita di komunitas sekarang di sini, yang komunitas kita lah ya, dia bilang, mau aja mau biar dapat, setelah dapat balik lagi. Saya jawab apa? 1 triliun pun aku dikasih, aku tidak akan balik. Engkau nyuruh aku balik, engkau tuh orang gila, edan lu, segituin. Ada orangnya, tapi sambil bercanda. 1 triliun, jangankan cuma 100 miliar, 1 triliun saya disuruh balik, saya tidak terima. Saya sudah berkomitmen. Saya tidak peduli. Ini warisan banyak loh. Banyak. Bukan 10 juta, 20 juta. Kalau 20 juta nggak usah diomongin. Berani ya, tidak dapat ya? Berani. Ikhlas. Apa yang membuat Pak Sastra kok jadi jatuh cinta sama Tuhan Yesus? Ini seru sekarang. Jatuh cintanya pertama, saya setelah belajar Alkitab itulah, nggak usah nyebutin gelar-gelar, sombong nanti ya. Saya setelah belajar Alkitab, saya mendapatkan bahwa sebelumnya saya sebut saya pernah ikut Baha'i Fight. Apa itu? Saya sekjen di Bali. Baha'i itu aliran dari Haifa, Iran. Bahaulah. Itu apa itu? Cari di Google, Baha'i Fight, dapat dah. Besar di Amerika, di Australia. Saya sekjen. Itu kepercayaan atau? Ya, kepercayaan. Itu terakhir, nabi terakhir. Baik. Nanti cari aja. Itu tidak boleh dijelaskan. Jadi artinya sampai ikut ke sana gitu? Saya ikut, saya sekjen. Dulu saya di Bali sering ke puncak di Cibulan meetingnya, itu seluruh dunia. 6 bulan sekali kita meeting seluruh dunia. Saya kan sekjen Bali. Dulu jago, banyak jemaat saya, banyak. Sekarang masih ada. Terus kan dilarang.
Nah, waktu dilarang, saya harus masuk kurungan. Oke. Oh, jadi sempat Hampir. Terus saya menyerah, saya mau tinggalkan gitu. Saya mau tinggalkan. Jadi Setelah itu saya kenal ini. Saya ikut, saya bilang saya sudah ikut yang tanda salib gitu. Aman saya jadi saya tidak jadi dituntut. Oke, tadinya mau dituntut untuk dimasukin nih, dikurung nih gitu ya. Tapi akhir-akhir ini saya sering ditelepon. Bro, masih ada itu di sini, tidak usah sebut tempatnya. Bro, Ustaz, sekarang kan sudah boleh nih yang ini. Nanti balik lagi jadi nabi langsung. Enggak, aku sudah jadi pendeta. Oh, ditawarin jadi nabi. Iya. Jadi ini Pak Sastra akhirnya jadi pendeta. Ini gimana ceritanya? Nah, jadi nanti ibu dulu lah. Nanti yang tadi belum kejawab. Kenapa kok jadi cinta Tuhan Yesus? Kan saya bilang, oke. Jadi saya sudah belajar. Saya pernah belajar tadi sama Pak Ustadz, terus Bahai, terus yang lama, terus terakhir saya belajar Kristen, belajar tapi belum. Saya baca Yohanes 8 ayat 24. Itu kalau engkau tidak percaya sama kamu berdoa, kamu akan mati, kira-kira begitulah. Nah, terus saya dapat lagi, saya cuman dapat 100% bahwa di sini tuh ada keselamatan yang tertulis. Jadi ayat tersebut merema sekali. Ya, yang itu di Roma, saya dapatkan Roma 10, 9-10. Engkau percaya ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kamu diselamatkan. Wah, waduh, terus baca langsung ke Yohanes itu. Terus aku baca lagi ke Markus berapa tuh? Yang 8:36. Apa gunanya engkau memilih harta, tetapi kehilangan nyawa? Wah, tambah keren saya. Untuk tak usah harta lah. Aku pilih ini aja lah. Selamat gitu. Biarpun nggak kaya raya gitu. Yang penting gue sehat. Selamat. Yang masuk surga gitu ya. Sudah biarin dah. Nah, terus kenapa mau jadi pendeta? Nah, sakit. Nah. Sakit. Oke. Karena kan istilahnya tuh setelah punya anak, jalan terus. Terus setelah punya anak, sudah terima dia baptis, tapi suka murtad gitu. Masih suka balik-balik nih? Ya, karena apa? Butuh warisan. Jadi ada tergoda juga. Balik nih. Balik, baik-baikin itu. Ternyata nggak mempan. Balik lagi jadi Kristen gitu. Ya, gitulah. Bagaimana, Bu Yuni? Jadi waktu dia tuh bertobat, benar-benar tuh udah di Jakarta sini ya. Iya. Jakarta. Ngerepotin ibu? Iya. Kenapa? Habis semua ditanyain, dia baca udah itu ya, belajar Alkitab. Saya yang dicecer. Itu Yesus itu siapa? Maria itu siapa? Mosok sih sama Yusuf nggak gituan? Ngomongnya begitu. Saya tuh sampai pusing. Udah sana, sekolah aja sana. Saya bilang, biar kamu ngerti apa isi Alkitab ini, biar tahu siapa Yesus, siapa Maria, siapa Yusuf. Karena dia selalu ngomong bahwa mereka tuh berzina. Iya, ngomong gitu kan, saya kesel dong sayanya. Iya kan? Maria tuh ibunya Yesus. Digituin kan sayanya dong. Kalau mau marah, tapi ya gimana, pertanyaannya waduh di Alkitab tuh tanya semua sama saya. Lah kan saya kan nggak ngerti. Sana sekolah, saya bilang, biar kamu ngerti siapa Yesus. Saya bilang, ya aku mau sekolah tapi aku harus ditemenin. Gitu. Jadi akhirnya kita berdua. Jadi akhirnya jadi sekolah Alkitab gitu. Iya, berdua. Semua sampai selesai. Karena dia sudah pusing dengar pertanyaan terus. Saya sekolah aja. Saya nanti pindah agama. Contohnya seperti hotel. Sekarang aku tidur hotel bintang 5. Masa aku pindah ke losmen? Iya. Aku harus tahu. Betul. Kristen seperti apa. Ikutlah sekolah Alkitab. Berantem sama dosen. Kenapa? Karena masih berdebat ini. Bukan debat lagi. Dosen ditantang. Dosen ditantang. Saya bilang, 2 roti, 5 ikan, 2 ikan 5 roti. Bohong. Langsung bilang dosennya, loh, kenapa Bapak kok ngomongnya gitu? Bohong. Zaman dulu udah ada restoran. Ya, kemana-mana bawa bekal.
Setelah mau makan, didoakan bekal. Ya. Banyaklah bekalnya. Ya, Itu ya. ikan kan masih utuh. Ya, Atau ya. makan sedikit. Wah. Itu bertahun-tahun dari saya percaya Yesus tahun 81 lah ya. Ya, Saya ya. ikut menerima. Saya baru percaya 25 tahun. Saya baru percaya Yesus Tuhan bahwa mujizat itu benar ada. Ya. Kemudian jalan di atas air saya bilang bohong karena ya. waktu itu Danau Tiberias itu ada es Baru membeku. baru membeku. Dia iya, iya, jalan di iya. sana. Oh, Iya, waduh iya. banyak lagi. Ada lagi macam-macam. Dosen sampai bilang, "Pak, maaf, Bapak keluar saja dari sini. Bapak salah jurusan." Disuruh keluar saya. Iya, iya. Wah, saya jelasin, "Pak, jangan gitu, Pak. Bapak kan belum tahu background saya." Oh, iya. Saya terus jelasin. Begitu saya jelasin, Oke. terus saya disayang, Be. Oh, karena awalnya nggak tahu background, makanya begitu. Saya disayang, Iya, iya. dia ke rumah saya didoain. Oh, iya, iya. Pokoknya saya jadi mahasiswa yang disayang sama dosen. Iya. Karena akhirnya tahu bukan percaya Yesus sebelumnya, Ah. makanya banyak nanya. Gitu. Setelah dijelasin, dia bilang gini, "Bapak tidak akan bisa percaya Iya. kalau tidak dijamah oleh Roh Kudus." Nah, aku kan tidak tahu Roh Kudus. Iya, Be. apalagi. Apalagi Roh Kudus. Bilang, Iya. terus aku di konseling segala macam. Akhirnya saya percaya semua yang dibilang dua roti itu saya percaya. Oh. Benar itu ada. Baru saya meresap terus. Ya. Wow. Ya. Oke. Menggebu-gebu. Jadi ini proses sekali ya. Waduh, panjang. Memang awalnya dari nazar tadi, kalau punya anak akan jadi Kristen, Ya. tapi nggak otomatis. Otomatis. Masih proses, Proses, terus ya. sampai benar-benar ya. Betul. Setelah itu Ya. sudah tahu sudah sekolah dapat gelar segala macam. Ya. Satu saat melanjutkanlah sekolah adalah pelajaran bidat. Wah, Kan ada bidat itu. jadi ini lanjut sekolah lagi Lah, nih. S2. Berdukan juga bidat. Waktu bidat di S2, waduh, ada lagi nih namanya bidat kan? Apalagi nih, Bidat, oke. apalagi salah lagi saya ikuti ini nih. Iya. Oh, saya bilang sama rektornya, "Pak, saya mah salah pilih ini, Pak. Ya. Aku tak berhenti aja kuliah, Pak." Saya bilang, istri saya udah berhenti aja, dia tetap sendiri. Hah. Terus jadi mungkin karena istri saya cerita, dia tidak tahu background saya juga kan. Oh, iya. Dia ceritain, dia setelah tahu, dia datang dosen-dosen sama rektornya datang ke rumah, Pak. Oh, iya. Jelasin, ini Iya. mata kuliah. Terus saya didoain, terus saya kuliah lagi sampai istri juga disayang saya sama semua rektor. Iya. Kalau saya jadi mahasiswa saya disayang Iya. banget. Betul. Tukang protes. Tukang protes. Iya benar, banyak tanya karena memang kan dilahirkan bukan Kristen. Iya, kan harus tahu. Iya, saya. bahkan background salah pilih. bakar Alkitab. Bakar segala macam. Ini saya bilang, "Tuh, Bu, mau coba nyantet lagi nggak?" Saya gitu. Jangan, dia bilang gitu. Tapi saya nggak yakin bisa, saya bilang. Iya. Artinya masih ada lah. Sudah mulai pelayanan di penjara-penjara. Mulai pelayanan ini Penjara ya. 5 tahun, semua penjara di Jakarta sudah saya. Artinya udah mulai punya ilmu nih, udah mulai punya pengetahuan sudah ini. bisa khotbah, kan sudah kuliah-kuliah dikit. Ah. Banyak itu. Itu juga mulai pelayanan juga ngerepotin lagi. Iya. Apa? Gimana? Kan kita baru bertobat. Iya. Terus kemudian dia pelayanan. Pelayanannya kan seperti apa? Konseling pelepasan. Iya. Serba setan. Oh iya. Nah, saya kan yang ketakutan. Iya. Ngajak saya. Oh iya. Iya. Oh, karena memang background Bapak okultisme, Iya. jadi pelayanan juga nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Dan ada seputar takutnya. itu. Iya. Nggak ada takutnya saya. Wow. Nggak ada takutnya setan datang ke sini. Oh iya. Iya lah, sayanya yang Iya, ketakutan. ketakutan. Terus Iya. dia pelayanan di penjara kan saya paling paling takut ke Terus ya, penjara, orang mati. Iya. ke rumah sakit, Iya. orang mati itu saya bener-bener paranoid sekali. Iya. Sampai dia pelayanan saya nggak mau ikut. Iya. Sudah Pak, sana pelayanan ya. Ah. Aku di rumah, aku berdoa dan aku puasa dan memang iya. Oke. Iya, saya mendukung dengan doa dan berpuasa. Iya, Tapi karena- di rumah nggak mau ikut. Iya nggak apa yang gitu-gituan Takut kita lah. setan-setan semua. Iya, gitu. Dan ke penjara-penjara, ke rumah sakit, yang gitu-gitu Oh, itu. yang serem-serem. Yang serem-serem. Iya, Apalagi ngeliat orang di rumah sakit, di ruang ICU. ICU, wah semuanya pakai Iya. Oh iya. alat-alat itu kan saya takut sekali. Wow. Kemudian
harus terpaksa saya ikut. Terpaksa? Kan iya, kenapa? Dia nelpon, "Mah, ayo dong ikut." Kenapa? Saya bilang, aku tak di rumah aja. Ini ada ibu-ibu nih mau ikut nih, cewek nih. Oh, iya. Aku nggak mau. Iya, iya, iya. Nggak boleh kan? Iya, betul. Waduh, gimana ya? Iya. Saya ini mau kemana? Aku mau pelayanan. Ya, terpaksa lah saya terus ikut. Iya, untuk dampingi ya, karena etika pelayanan nggak bisa ya. Betul. Ya, itulah dari situlah saya dibawa pelayanan ke ruang ICU. Saya bilang, "Tuhan, kalau memang Engkau mengizinkan aku untuk pelayanan di sini, Tuhan, tolong Tuhan, aku nanti malam tidak inget-ingetan ya. Mataku tidak selalu melihat itu, aku lupa semuanya." Dan memang iya, begitu pelayanan ke situ pulangnya nggak inget-ingetan apa-apa. Iya. Itulah kuasa Tuhan. Tapi ya itu, yang Kristen saya duluan, yang pelayanan kok suami duluan. Nah itu. Iya, ini jadi dibalap ini sama Pak Sastra nih, malah Pak Sastra jadi pelayanan ini. Iya, dan langsung ngusir-ngusir setan, padahal saya paling takut lihat setan. Iya. Waktu saya dibaptis, ini kenapa saya bisa 100% Yesus ada Tuhan dan saya percaya, dan saya tidak akan pernah mengingkari, bahkan disuruh kembali itu 1 triliun dikasih saya kakak mau. Jadi setelah saya dibaptis, Tuhan kasih tanda. Di mana saya lihat salib, di situ ada nyala yang luar biasa. Salib itu sampai silau mata. Di mana ada salib, kalau saya pergi ada salib, doa kemana, saya mesti tutup mata. Saya sudah nggak kuat. Itu nyala salib itu. Itu ada salib kan? Iya. Itu saya lihat. Nggak sanggup saya. Nggak sanggup melihat. Nyala terang benderang. Itu hampir 3 bulan. 3 bulan? Iya, tidur. Berarti cukup terganggu itu. Terganggu. Terus tidur, kalau tidur kan di rumah, kalau ada salib, saya tidur melek, Nanti kalau tidur beneran saya nggak tahu. Saya begini. Saya lihat aja itu salib, nggak berhenti. Terus karena saya saking tidak kuatnya, begitu saya masuk, saya langsung tutup mata saya. Begitu tutup, masih ada bayangan. Saya lapor sama pendeta. Iya. Sama pendeta saya yang membina, Pak Yosua. Yosua itu Makakala. Sama Pak Praji gitu ya. Lapor. Terus saya dilepasin, didoain. Jadi itu tanda katanya. Itu tanda. Itu kamu tuh percaya nggak sama itu Tuhan sama salib? Saya terus saya percaya benar. Otomatis itu tidak ada lagi. Saya terus pelayanan diajak aja. Diajak aja. Tapi enak banget gitu. Itu orang yang saya doain, dia menggelepar, yang itu sembuh gitu. Yang nggak punya anak, doain punya anak gitu. Banyak banget mujizat gitu. Terus ya diundang lah. Doain. Jadi kan artinya berarti Tuhan itu kasih saya diberi ini kuasa gitu. Ada kuasa ini. Itu jadi saya berjanji. Pokoknya aku 24 jam deh HP dibuka. Saya kalau itu kadang-kadang jam 3 pagi disuruh doain. Ayo orang ke rumah sakit datang saya. Menggebu-gebu sekali nih ya. Sampai sekarang disuruh, bisa nggak nanti ini? Kan saya jawab langsung bisa kan? Pak paket apa yang diomongin? Enggak, pokoknya kesasar udah oke aja. Ntar malam nanti jam 8 lagi. Oke juga. Jangan ntar sampai pagi juga saya layanin. Ini benar-benar. Ini jadi cinta Tuhan sekali nih Pak Sastra. Pelepasan dengan 20 pendeta. Nah ini. Kok sampai 20? Mengerikan. Karena memang kuasa gelap itu udah mengikat. Tidak bisa dilepas. Jadi mantranya. Jimat kan udah bakar semuanya. Tapi mantra berarti roh itu masih ada di dalam semuanya. Tidak bisa hilang. Terakhir baru hilang. Saya tidak usah nyebutin orang pendetanya. Pendeta top semua. Jadi mereka berkumpul semuanya gitu. Satu-satu. Ini satu. Tapi saya masih ada. Cari lain lagi. Tapi saya masih ada. Cari lain lagi. Tidak pernah berubah saya. Jadi tapi cari terus sampai saya tidak mau lagi itu mantra. Gitu. Yang sudah meninggal aja saya sebut ya. Yang itu yang siapa namanya?
Adven Bangun. Oh iya, Pak Adven Bangun, Pak Pendeta. Pak Simon. Pak Simon. Oh. Itu kan yang top-top itu, yang sudah meninggal aja, yang masih hidup jangan. Iya. Terus satu lagi sudah ada siapa sih? Preki Panto. Oh, jadi mereka sempat melayani pelepasan Semua, tapi tidak sekaligus Iya. orang satu-satu. Jadi Pak Sastra cari kan sampai saya tahu 20. Jadi terakhir, ini ceritain terakhir. Ya. Ini saya sebut aja biar ngetop. Ya. Sebut Ramli Pangabean. Oh. Batak, Iya. Kendala. Ya, Ramli Bang. Ramli. Ya. Dia ada di salah satu gereja lah. Ya. Pulangnya dia kan rumahnya di Bekasi. Pulangnya ikut saya. Pak Sastra Dia ikut saya. Dia rumah di Bekasi, saya di Pondok Kelapa, kan satu jalur. Oke, jadi bareng ini. Bareng kan satu gereja. Dia memang dia konselor hebat. Oke. Tapi dia belum pernah ngonseling saya. Oke, Nah, di mobil cerita, Pak Sastra saya dengar sudah semua pendeta ya, dia bilang gitu. Iya, tapi nggak mempan Pak, saya bilang gitu. Ya saya nggak tahu kalau beliau itu jago gitu. Iya. Terus malam nih jam 9 malam dia ikut. Loh, terus Pak Sastra, ini kayaknya saya kena samet bapaknya, dia bilang gitu. Oh? Kan di mobil saya nyetir kan, dia Iya, di samping saya. Kayaknya saya kena bapak nih. Oh. Saya agak gemeter Pak. Oh gitu? Belum, memang bapak punya apa? Memang belum tahu. Tanya aja pendeta itu yang lepasin saya tidak sanggup. Oke. Hah? Siapa? Saya sebutin ini. Iya. Waduh, memang ya? Iya. Udah gini aja deh. Malam ini saya lepasin bapak, mau nggak? Mau. Oh, jadi malam itu juga? Sambil pulang langsung ke rumah, kan satu jalur. Padahal tidak ada cerita mau ngelepasin, habis ibadah gitu. Oke, jadi terjadi pelepasan nih di rumah. Di rumah saya. Ada ibu ya pada saat itu ya? Ada adiknya ibu juga ada, siapa ikut kan di anak saya juga ada. Iya. Dia lepasin, dia nyanyi dalam hati saya, memang lu bisa ngelepasin saya dalam hati saya gitu. Terus dia udah bahasa roh segala macam, saya udah mulai gemeter ya, mau terus dia lepasin, puji Tuhan be, keluar mantranya semua be. Dalam berbentuk apa keluarnya? Ngomong. Kan mantranya apa? Iya. Waduh, aku nggak mau nyebut be. Iya. Keluarlah semua pada saat itu. Tapi kalau tidak ini, saya nyebut dalam nama Yesus dulu biar nggak berguna gitu. Iya. Saya mau nyebut. Set sini nggak boleh. Iya. Oh, jadi keluar pada saat itu ya? Keluar semua be, keluar habis. Saya nggak inget be waktu keluar itu. Antara inget dan tidak gitu. Buku tuh habis kira-kira mungkin ada 20 menit ya. Iya, sampai keluar nangis. bahasa Sanskerta. Iya, Sanskerta begitu ya. Itu keluar semua, setelah keluar saya mau ngelepar. Oh, oke. Saya mau ngelepar. Rasanya saya tuh diajak kemana nggak tahu be. Oh gitu. Diajak, yang nggak tahu juga yang ngajak. Ya saya percaya Tuhan Yesus gitu. Saya tunjukin yang indah-indah be. Yang tunjukin yang cakep-cakep. Terus saya bilang dalam hati saya, aku nggak mau balik gitu. Aku terus ikut aja gitu. Tapi terus saya dengar dalam nama Yesus semua sudah habis, semua sudah pokoknya gitulah dengar saya. Terus sekarang juga ikuti saya. Masih dengar saya, ikuti gitu loh, masih saya ikutin Pak, ikutin. Terus saya pelan-pelan, Tuhan Yesus. Saya berdiri. Kok kuat banget gitu. Sukacita, kuat. Terus disuruh, coba ucapin mantra, bisa nggak? Mantra apa? Terus mantra yang tadi, mantra apa? Nggak punya mantra. Lupa nih. Kan sudah habis. Wah. Habis. Nah, sejak itu terus mau jadi pendeta. Sudah bisa doa. Udah bisa doa. Dulu waktu Kristen KTP, kan kerja di BUMN. Kalau ada acara, kan saya disuruh berdoa karena saya sudah Kristen. Saya kagak mau. Jadi MC-nya saya tomok, saya kasih duit biar saya tidak doa. Oh gitu. Iya. Kalau sekarang pelayanan saya ada, kalau sangat tidak dikasih doa apa-apa, waduh. Aku kapan dapat ini berdoa gitu. Rindu banget. Rindu sekali ya di doa ya. Itu hebat. Tidak ingat lagi. Tidak ingat. Saat mantra berubah jadi doa nih. Jadi doa Bapa kami.
Dahsyat Tuhan. Dan doa Bapak kami. Iya, iya, iya. Bapak kami. Jadi kalau sekarang karena mungkin gimana, saya bisa ingat tapi sedikit ya. Langsung Bapak kami di dalam surga. Lu, aku tidak mau lagi gitu. Tapi kan ada nanya, ingatnya ya satu kali ya depannya toh ingatlah. Iya, Tapi iya. terus saya minta ampun tidak boleh. Iya. Gitu, dok. Itu udah dipatahkan dalam Sudah nama dipatahkan. dalam nama Tuhan Yesus. Itu ceritanya. Itu pendeta yang ke-20 lah itu ya. Ke-20. Kalau ketemu kenal lah, Iya. orang Melipang Abian Iya, kenal iya, lah. iya, iya. Kenal Pak Sastra, bukan kenal lagi. Iya. Aku yang beresin itu, bilang gitu. Oh gitu. Wow. Tuh, Ini itu terakhir. Kalau udah mantra itu nggak bisa, Bin. Mm-mm. Nggak bisa mau. Kalau jimat bisa lepas, tapi Iya. mantra mesti. Iya. Itu pokoknya mungkin Tuhan memang pakai Pak Ramli. Iya, iya. Berarti Bu Yuni, ini bagaimana Iya. nih Pak Sastra jadi berapi-api melayani Tuhan? Nah itu saya yang udah duluan Kristen, dia belakangan, Iya. malah dia yang wah semangat sekali tuh kok Iya. pelayanan. Wah, ini gimana nih? Ibu seneng atau bagaimana nih Bu? Ya sebenarnya sih seneng nggak seneng ya. Oke, senangnya karena memang di dalam Tuhan nih Iya, sekarang. dalam Tuhan. Tidak Memang. senangnya apa nih? Ya itu karena apaan kalau pelayanan itu di tempat yang gawat-gawat gitu. Gawat Itulah Ya, di ruang Iya, iya, iya. ICU, Ya, ya. terus kemudian apa tuh ngusir-ngusir setan, ya, ya. pokoknya yang setan-setan gitu semua lah. Jadi akhirnya saya Tuhan, kok suami saya begini, saya harus bagaimana? Nah, terus kemudian Tuhan ya kasih hikmat bahwa saya harus mendukung dalam doa. Iya. Biarpun mungkin tidak selalu ikut Ya, ya, betul. karena sekarang kan Ya. di organ Ya. FGB itu kan Ya. cowok-cowok FGB, semua, Bapak MFI, ya, full gospel ya. Aktif banget. Ya. Aktif sekali Ya, di ya, situ. ya, 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 ya. sudah puji Tuhan, situ kan bapak-bapak cowok-cowok semua. Ya. Yang aman lah. Iya, gitu. iya, 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 iya. Jadi ya sudah saya ya cuman sekarang tuh saya bantunya yang bantu dalam doa. Ya, sebagai tiang doa lah ya. Iya, betul. Ya, untuk Pak Sastra yang iya. wah, sekarang umur berapa Pak Sastra? Lah, gini, kalau KTP 51. Oh, KTP 51. Tapi aslinya lahir saya 50 Pak, dulu di mana-mana di Bali itu. Iya. Kalau terakhir tamat SD Iya. itu tambah 1 tahun. Nanti Oh. kalau kerja biar dapat pensiun 1 tahun Oh, gitu. oh, makanya Jadi KTP-nya tulis 51. Akhirnya. Aku lahir 50 Pak. Oke, 50. Berarti sekarang Lamanya usia itu 50 ada. Ya kurangin aja. 70-an berarti. 75. 75 ya. Nanti Agustus 76. Wow, 76 masih terus melayani Tuhan. Oh, semakin Iya. semakin galak sekarang layaninnya. Iya, iya, iya. Jadi- semakin senang gitu loh. Nggak ada kata pensiun ya Nggak ada. melayani Tuhan ya. Tidak pernah lelah. KKR 20 hari keliling Jawa. Wah, Gimana Wow, bawa wow. tim 20 orang? Tidak ada lelahnya, setir sendiri, Be. wow. Ini berapa bulan yang lalu ke Solo, PP setir sendiri pelayanan. Tidak ada lelahnya. Roh Wow. Kudus Jamal luar biasa. Wow, iya, iya. Ini 75 ini jalan 76 masih Jalan terus. 76. Oh. Wow, wow. Nah. Nah, saya tambah sekarang. Iya. Sebelum saya benar-benar menjadi hamba Tuhan dan pendeta, Iya. saya murtad. Oh, jadi Murtad berapa kali? iya, Ah, meninggalkan Yesus gitu. belum meninggalkan, tapi mau balik lagi. Baru mau. Baru mau. Belum. Kenapa? Apa yang membuat merasa pengen balik? Oh, Warisan. Warisan. masih ada godaan ya? Ah, Masih. godaan kan sudah Banyak ini. Sudah mau Banyak. pensiun. Banyak ini kita ada godaan gitu ya. Nah, apa penyakit saya? Saya kena jantung harus operasi. Tahun itu, tahun 2000 belum ada pasang ring, belum tren. Oke. Harus dibelek. Oh, Sudah dibedah. siap dioperasi Dokter Santoso. Siap operasi. Nah, sebelum operasi saya bilang sama dokter, sebelum saya dioperasi saya mau didoakan sama gembala saya. Oh, Nah, baik. kenapa saya kena itu? Jadi gini, saya murtad, punya anak, saya bilang apa? Itu kebetulan. Wah. Oh, jadi punya anak ini karena kebetulan. Ya, bukan karena mujizat. Gitu saya ngomongnya. Oke. Kebetulan. Ya, ya, ya. Karena saya jantung itu. Nah, kena jantung itu, terus saya bernasar.
didoakan saya asal kalau saya sembuh tidak operasi, saya benar-benar mau jadi orang Kristen. Oke. Ya. Orang Kristen mau meninggalkan semuanya. Ya. Puji Tuhan, terus mau periksa lagi operasi di kateterisasi jantung saya. Ya. Jantung saya jempol sampai sekarang. Oh, jadi nggak jadi operasi nih ya? Tidak jadi operasi, hanya doa dan perjamuan kudus. Wow. Itu tanda-tanda saya nanti benar-benar. Itulah yang akhirnya membuat, wah ini Benar. Tuhan Yesus nih selamanya nih. Oke, Ya. ini cepetin. Hmm. Sudah itu batu ginjal beberapa bulannya. Ya, saya setelah saya sembuh itu murtad lagi. Wow, Dicepetin aja. Murtad lah. Kebetulan juga gitu ngomongnya. Oh, jadi kebetulan aja lah punya itu. anak. Bukan kebetulan punya anak, kebetulan jantung juga. Oh, kebetulan lah jantung sembuh nih. Sembuh, walaupun waktu diperiksa harus operasi, bisa aja konslet waktu itu. Gitu Oke. ngomongnya. Murtad lagi. Murtad Kena lagi. batu ginjal. 7 semua. Wah. 7. Dokter Sibuya tanya aja dia. Oke. Ada orang Sibuya rumah Iya. sakit. Iya. Orang Batak juga. Oke. Itu sudah mau operasi hari Senin. Iya. Hari Sabtu cek ulang 14 kali dipoto. Sebelumnya foto sudah ada batu. Foto 14 kali untuk meyakinkan, lo batunya kok nggak ada. Hah. Nah, saya sebelum itu dioperasi, saya juga minta doain sama Babe. Oh. Pak Haji sama Oke. perjamuan kudus. Iya. Setelah itu diperiksa 14 foto udah ada batu. Wah. Ya, kan di foto ada batu. Batunya 7, kiri kanan 4 tambah 3. Udah hilang nggak tahu. Bolok kencang nggak bisa. Waduh, mengerikan dah. Sudah mau mati rasanya. Di foto nggak ada. Tidak ada. Di sana batalin operasi. Batalin operasi. Ada kok foto-foto. Ada fotonya lengkap. Iya. Ada. Pak Subaya tanya, di mana? Nggak tahu, tanya Pak Priaji segitu. Nah, dia kan orang situ juga sama-sama tuh anaknya. Tanya Pak Babe aja. Saya panggil Babe. Iya. Waduh, udah sembuh. Udah sembuh kan? Aku murtad lagi, Be. Lu murtad lagi? Oh, ini berkali-kali nih. Warisan aja lah itu pengennya, Be. Iya, karena memang, waduh, warisannya gede banget ini, Bu ya. 10 turunan. Oh, kali. iya. Udah. Akhirnya aku lumpuh, Be. 7 bulan lumpuh, Be. Nih, Nggak bisa jalan. bisa jalan tapi bengkak pakai tongkat. Itu aku masih kerja. Oh, ini kesulitan ini dalam 3 bulan bekerja. saya nggak kerja. Tapi digaji. Kan sudah pejabat. Oke. Nah, terusan suntik dokter Yanti di Senen. Tahu itu. Ini kaki kanan suntik, 1 kali suntik 40. Oke. Segala macam. Udah sembuh-sembuh. Iya. Udah sembuh-sembuh. Terus aku kagak mau suntik lagi. Didoain sama pendeta, kagak mau. Oi. Gue gak percaya sama pendeta. Udah semakin bengkak kan. Udah gak percaya sama pendeta. Terus gimana? Aku mau doa sendiri. Iya. Nah, ini terakhir, Be. Aku Iya. terakhir selesai murtad. Oke. Saya doa malam. Tuhan Yesus, kalau terakhir kaki saya sembuh bisa jalan, saya mau jadi pendeta. Oh. Saya mau meninggalkan warisan, saya mau meninggalkan leluhur, saya mau, pokoknya saya hanya percaya Tuhan. Kalau saya tidak mau melayani, biar aku sakit lagi. Iya. Kaki saya sakit, terserah. Dan bila perlu, aku mati. Oke. Terus, tahu nggak, semalam aku berdoa. Ibu kan masih di luar, masih tidur. Tahu nggak, Be? Besoknya aku bisa jalan. Kakiku sembuh, Be. Ini langsung besoknya ya? Besoknya, Be. Tongkat masih ada. Ya. Kalau kesaksian aku bawa tadi tongkat. Oh, iya. Simpen tuh tongkat. Nah, tongkat itu sudah dipinjam beberapa orang. Nanti kalau ada apa-apa dipinjam, dia sembuh. Dan 3 kali orang minjam, sembuh, udah balik lagi. Wadah, nanti satu saat saya bawa deh tongkat saya. Oke. Puji Tuhan. Terus sabar nasar, saya mau melayani. Kalau sabar bohong, kalau saya tidak mau, cabut nyawaku. Wow. Tas benar. Ya. Waduh. Ya. Mau buktinya Babe aja. Ya. Mau nak ini? Mau. Iya. Karena memang udah ditangkap sama Tuhan ini, nggak bisa kemana-mana saya ini. nggak berani. Iya. Satu saat aku berbohong. Aku diundang khotbah. Entah bagaimana. Iya. Saya nggak mau. Iya. Saya bohong. Iya.
kambuh kaki saya. Oh, berarti udah nggak bisa aneh-aneh ini. Nggak bisa, Be. Langsung Tuhan yang tegur ini. Udah Kambuh nggak kaki bisa. saya minta ampun deh. Sekarang nggak berani deh. Iya, Kecuali luar biasa memang nggak bisa gitu. Iya, benar. Wow. Tuh, luar biasa. Wah, ini udah diikat sama Tuhan ini, Bu. Ini udah memang dipakai Tuhan sebagai alat ini. Udah nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan ini. Nggak bisa tolak, siap tempur Nggak ini. bisa. Siap tempur kapan saja. Iya. Orang lain kita kan sering banyak minta, Pak doain Pak rumah saya. Aduh Pak di Bekasi ngedoain orang ngeri Be. Orang datang situ setannya suruh ngadang saya. Iya. Mau doain YOB, Bang YOB. Oh iya. Wah, dulu kan sama bawa Temple Gospel. Oke. Pak Niko Polonia jatuh, didorong. Lah, nggak tahu yang dorong. Wah, dulu timnya. Wah, ada setan di situ. Wah, pendeta nggak berani, nggak Ya. berani. Wow. Babe sastra aja katanya. Ya, oke lah gitu. Ya. Luar biasa. Satu lagi nih, mungkin terakhir. Ya. Pelayanan di Manado. Ya. Oh, setelah jadi pendeta ya. Ya. Pelayanan di Pulau Gospel diundang Pak Nayawan Ya. ke Manado KKR. Ah. Sebelum saya sebelumnya undangan KKR. Ya. Tetapi sampai di situ saya sama Pak Denny Mande ada buk saksinya. Ya. Sampai aku kan pernah tugas di Manado 5 tahun. Ya, Nah, waktu saya di Manado, saya sering datang ke Wangkoan. Itu ada batu bita Betengan. Bina Betengan, pernah dengar? Waduh, gede. Ya. Nanti tanya aja orang Manado tahu. Oke, ya. Nah, jadi orang-orang semua minta berkat ke situ, Be. Oh, ke batu, Bu. Itu sudah jadi cagar alam. Oke. Nah, saya dikasih tahu supaya saya diberkati. Nah, saya ke situlah. Ya. Sama istri sama anak saya. Yang jaga bilang, Pak, kalau ke sini nanti kalau baunya harum, Bapak diberkati. Oke. Oh, datang harum baunya. Oh, dia bilang diberkati. Terus beberapa bulannya datang lagi. Ya. Harum lagi. Ya. Nah, begitu dipercepat, akhirnya saya memang benar diberkati. Oh. Di Manado saya kepala cabang biasa, Ya. saya pindah ke Makassar jadi eksekutif director membawahi 40 cabang. Gila nggak? Sudah Kristen. Ya. Tuh, mintanya ke situ. Mintanya malah ke batu. Nah, cepatin lagi. Ya. Satu saat beberapa tahun yang lalu diundanglah saya ke situ Iya. oleh Pak Nayawan KKR Iya. di GPDI. Iya. Jadi sebelum itu saya begitu nyampe datang pendeta 10 orang. Bapak sekarang mendoakan di Bina Batu Betengan supaya orang-orang tidak datang ke situ minta berkat. Waduh, habis akal saya. Ini pelaku soalnya nih. Jadi begini. Iya. Terus saya bilang, Denny Mande, saya nggak cerita, udah jalan aja. Tapi saya sudah doa perjamuan kudus. Iya. Saya sudah nolak, tapi nggak berani. Nanti nolak ini, kaki Iya. ini. Udahlah, mau mati, tapi nggak bakal saya mati. Iya. Saya minta sama Tuhan. Saya gini, sekarang saya kan sudah percaya sama Tuhan. Saya tidak mau sama dia. Apapun aku akan lakukan, saya kehendakmu. Ayo jalan 10 pendeta plus Denny Mande. Ya. Nah, sampai di situ nggak ada yang berani masuk. Oh. Dia bilang, Bapak diundang memang KKR, tapi tujuannya ini karena Bapak sudah dikenal di Manado sekte. Tolong saya. Aduh. Iya. Akhirnya ya apa boleh buat? Ambil minyak. Selalu sekarang bawa minyak. Iya, bawa minyak. Udah saya masukkan. Iya. Saya dibilang Rapi gitu. Bilang sama penjaganya, Pak jangan kotor ya Pak. Yang doa-doa aja. Ya beres lah. Saya bilang masuk. Dan yang mana nggak mau. Saya masuk, yang lain masuk. Saya rapor dalam nama Yesus. Dulu memang saya minta sama kau. Kau setan yang ada di sini. Aku minta berkatmu, aku kembalikan. Aku gak mau berkat itu. Ambil sekarang juga, makanya aku datang ke sini. Aku jadi penantangmu sekarang. Wow. Ya. Keluar kamu, tidak berat lagi. Siapapun yang datang ke sini, biar dia balik, dia gak bakal datang ke sini. Itu doa saya. Terus keluar 10 pendeta foto termasuk di Nemani, satu pun tidak jadi. Oke. Satu pun tidak jadi. 11 HP yang foto Nggak jadi. gelap. Jadi Pak Denny Mande bersaksi. Iya. Waktu saya di dalam itu katanya asap keluar semua, makanya semua HP tidak ada jadi, gelap semua. Itu nanti kalau satu saat tanya Denny Mande, dia sudah kesaksian. Iya. Cerita, aduh ngeri deh. Iya. Itulah memperkuat saya jadi pendeta. Wah. Udah banyak tanda ini, Bu. Tanda-tanda udah banyak. Artinya tuh kalau sampai meninggalkan Yesus itu kebodohan banget itu.
Dan banyak yang didoakan mujizat terjadi. Iya, Nggak usah mujizat. disebut terlalu banyak. Iya. Ya, orang Pologospel sudah banyak. Iya. Artinya ya semakin menguatkan Pak Sastra bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Hidup benar. Hidup benar. Ya. Walaupun tidak pernah melihat, tetapi neken kepala saya sering. Oh. Itu kalau KKR, itu langsung kepala saya diginiin. Iya. Saya gini aja terus. Ya, Masa apa nih diam gitu? aja. Ya tahu maksud saya beliau lah. Oke, Gitu. wow. Oke. Kan sering KKR sekarang. Iya. Nah, puji Tuhan. Wow, puji nama Tuhan. Ya. Ini kesaksian yang cukup panjang sekali, luar biasa. Luar biasa. Ya. Berarti setelah Pak Sastra jadi Kristen, jadi Ya. pengikut sejati. Pelayanan dia juga bekerja tetap. Tetap bekerja ya? Tetap sampai Ya. sekarang. Oh iya. 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 Betul. Sampai sekarang. Nggak ada masalah toh? Nggak ada Iya. masalah. Paulus saja bekerja sambil Ya, melayani. ya. Iya kan? Tapi Gitu. kalau pelayanan kerjaan ditinggal. Oh. Karena yang punya bisnisnya kan ya, bos kita. bos, jadi aman. Aman. Dia bilang kalau pelayanan tinggal aja kerja. Kerjanya cuman berdoa kok. Iya. Baik. Setelah jadi Kristen berarti pernikahan diberkati di gereja. Nah ini cerita sekarang. Diberkati di gereja setelah anak berumur berapa ya? Ya lupa. Udah tua lah, udah iya. berumur. Udah lah, Udah. Iya. 30 kali lah. Oh. 30 tahun baru diberkati. Oh. Berkati, Iya. menikah tanggal 7, Iya. tanggal 7 Iya. Januari Iya. 74. Iya. Diberkati tanggal 7 juga, tapi aku lupa tanggalnya. Oke. Ya, Iya. di Tiberias, Pak Pariaji. Artinya, langsung ya. Diberkati secara pernikahan sah. ya sah. Secara Kristen. Kristen ada ininya. Iya kan? Nah, cerita waktu diberkati, Iya. itu kan ada 6 orang. Iya. Saya yang kedua. Iya. Itu terus diajak cerita sama Babe. Iya. Karena saya tidak mau khotbah di situ. Oh. Saya maunya freelance. Iya. Saya lebih senang freelance. Cerita, kan dia manggil saya Pak Bali. Pak Bali. Iya. Wah, banyak cerita yang aneh-aneh. Iya. Ya banyak lah, ada usah Iya, ceritakan, iya. tidak etis Iya, ya. iya. Itu ceritanya, saya Iya. berkati, Iya. istri segala macam, Iya. semua diberkati semua. Nah, Iya. tetapi ada memang sesuatu ya yang hampir saya mau balik lagi, bukan karena apa tuh, bukan karena warisan. Iya. Nah, ini yang seru. Iya. Saya nggak usah sebut kantornya ya. Iya, iya. Saya di kantor itu saya Iya. dipercayakan sebagai pendoa. Iya. Pokoknya pendoa di situlah. Iya. Di situ ada banyak anak-anak yang doa. Hmm. Waktu saya berdoa kurang lebih selama 3 bulan. Setiap saya berdoa, dia ada depan saya, dia nempel mukanya di saya. Jadi saya kan saya kan tidak nyaman gitu. Kenapa nempel? Kenapa nempel? Udah biarin, doa lagi. Kan tiap berapa kali baru tiap hari terus doain lah. Saya terus berdoa, ada apa? Ada apa? Nah, saya dapatkan bahwa dia tuh tidak suka semenjak saya ada di situ. Nah, dia lapor kepada bos saya. Sama bosnya, yang di ini jadi tidak vulgar ya. Supaya itu dia lapor, dia ngasih tahu saya yang pejabat situ lah. Pak Sastra, itu ada salah satu katanya semenjak Bapak di sini dia nggak senang sama Bapak. Ya saya langsung bilang, ya dia korupsi. Langsung. Wah, saya doa sebelumnya. Jadi dapat sesuatu ya? Dapat sesuatu. Saya ngomong gini, Tuhan, kalau ini tidak benar, saya berarti nabi palsu. Tapi kalau ini benar, saya benar-benar akan menghamba nyawa saya serahkan sama Tuhan. Tapi biarlah benar, akan ini saya sampaikan gitu. Saya berdoa. Iya. Begitu dia bilang benar, gitu. Benar, pokoknya bilang dengar. Tapi kalau nggak benar, balik aku dapat warisan aku banyak. Serem kan? Iya. Setelah itu doa lagi. Nah itu saya bilang, maaf, tolong orang ini dia korupsi lebih dari 300 juta. Tetapi jangan ngomong dulu, periksa dulu. Cek dulu nih. Cek dulu. Nanti tidak benar kan kita berbahaya. Dicek dulu. Kalau sudah dapat data, cek nanti di biaya ini. Saya sebutin semua. Saya tidak ngerti loh. Orang saya dirubah 1 bulan kok. Saya baru 1 bulan di situ. Dia sudah merasa kali kan. Terus saya bilang, cek dulu. Ibu itu 2 hari dapat data semua. Si bos langsung. Si bos nanya saya, gimana bro? Kalau menurut hukum pecat. Buat kalau apa? tidak mau penjara. Iya. Itu
si bos ini kan orang rohani, nggak usah disebut namanya, tahu lah, orang rohani. Terus pakai pengacaraan juga teman kita juga. Nggak usah sebut, tahu lah. Sudah itu datanglah itu yang orang itu. Itu orang sama begini juga. Datang ke rumahnya si bos, nangis-nangis sama orang tuanya karena saya bilang mau penjarain. Dia bilang kalau Pak Pendeta bilang kamu harus penjara dan balikin. Wah, dia kan ngeri kalau penjara kan. Dia minta tolong. Dia banyak ngambilnya, tapi dia sanggup mengembalikan sekian. Dia laporlah si bos ke saya, bro, dia sanggup mengembalikan segini. Tapi kan banyak sekarang begini. Saya kan orang rohani, saya pendeta. Tapi kalau hukum ini, kalau pendeta ini, tapi kalau babe mau mengampuni itu terserah. Bagi saya tidak masalah. Tapi secara hukum ini, secara rohani, puji Tuhan kalau mengampuni sudahlah, dia ampuni. Dia ampuni, terusan perusahaan diberkati. Puji nama Tuhan. Wow, ini luar biasa. Pak Sastra benar-benar apa ya? Bukan cuma sekedar ditangkap oleh Tuhan menjadi orang Kristen, tetapi benar-benar terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, dipakai oleh Tuhan di bidang doa melepaskan kuasa-kuasa gelap dari orang-orang yang terikat, pelayanan kesembuhan, KKR. Wow, ini anugerah sekali, Bu. Karena bukan orang Kristen nih. Ibu malah jadi tiang doa aja ya di rumah. Terus akhirnya mujizat banyak di Bali, udah punya anak 7 tahun. Akhirnya ada masuk di buletin di kita ada baca itu. Akhirnya terus terjadi banyak mujizat. Satu lagi teman kita juga utang piutang tagihan 6,5 miliar sudah kesaksian kok. 6,5 miliar. Bertahun-tahun nggak dibayar. Pak Sastra doain. Itu teman juga lah. Doain, saya bilang. Jadi waktu doa di salah satu kantor itu, kan kantornya lain, saya telepon, bro, sekarang juga you datang jam 8 hari ini, pagi ini lu datang, gue gak mau tahu, itu tagihanmu dibayar 3 bulan, selesai. Datang dia, bopo-bopo, doain, aminin ya, 3 bulan lagi, sampai 3 bulan lagi itu lunas, dibayar. Puji Tuhan, 6,5 miliar dicicil, bayar 3 bulan selesai, baik. 6,5 miliar. Wow. Ya, nanti kalau ntar saya bilangin namanya. Sini nggak boleh. Biarlah Pak Sastra dipakai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi dalam pekerjaan Tuhan supaya semakin nyata bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup, kuasanya benar-benar nyata. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Sastra, Bu Yuni sudah mampir ke studio podcast Kana. Bagi Bapak Ibu yang melakukan pernikahan dua keyakinan, salah satu Kristen dan salah satu tidak, ketika pasanganmu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pernikahan wajib diberkati seperti yang dilakukan oleh Pak Sastra dan Bu Yuni. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Sastra dan Bu Yuni. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung beribadah. Bagi Bapak Ibu yang rindu bersaksi seperti Pak Sastra dan Ibu Yuni, Bapak Ibu bisa DM kami lewat Instagram Dulos Production, atau Facebook Dulos Production, atau TikTok Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang Tuhan sudah persatukan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan, kepribadian, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan, titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Bukan berarti bisa bercerai. Bercerai saja sudah melawan Tuhan. Mari terus dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi, atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai jumpa lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.